Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran hidrolika tentang materi hidrostatika. Jadi hidrostatika itu apa? Hidrostatika itu terdiri dari dua kata, yaitu hidros yang artinya air dan statika berarti ilmu tentang gaya-gaya. Jadi hidrostatika itu sendiri adalah merupakan ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang diakibatkan oleh air dalam keadaan diam atau at rest. Mengapa ini penting dipelajari, terutama kita yang di teknik sipil? Karena banyak kita nantinya akan berhadapan dengan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan air. Ini merupakan salah satu contohnya, sebuah bendungan yang sangat terkenal di Amerika sana, namanya Hoover Dam. Merupakan sebuah gravity dam yang terbuat dari beton yang berbentuk lengkung. Ini terletak di Black Canyon, Colorado River, antara negara bagian Nevada dan Arizona. Foto ini saya ambil dari Wikipedia yang dijepret oleh Mario. Nah, tekanan itu apa? Secara definisi tekanan itu adalah gaya tiap satuan luas. Jadi tekanan memiliki simbol biasanya P yang diambil dari pressure. P sama dengan F per A. Rumusnya cuma ini, sangat sederhana. Jadi F itu adalah gaya, dan kalau kita MKS pakai satuan MKS, satuannya adalah kilogram atau ton, dan kalau pakai satuan SI, satuannya Newton. A itu merupakan luas area, satuannya meter persegi, dan tekanan. Kalau MKS, satuannya adalah kilogram per meter persegi atau kilogram per sentimeter persegi atau ton per meter persegi. Dan kalau kita pakai satuan SI, Newton per meter persegi. Jadi, kalau ada sebuah gaya bekerja pada luasan bidang A, maka di sini akan timbul yang namanya tekanan. Nah, kemudian ini ada satuan namanya Pascal untuk menghormati orang atau ilmuwan yang punya jasa besar pada persoalan ini. Jadi 1 Newton per meter persegi itu disebut sebagai 1 Pascal. Jadi kalau 1 kilonewton per meter persegi ya 1 kilo Pascal. Sekali lagi, matematikanya sangat sederhana. Jadi kalau Anda tahu gaya dan luas area, Anda bisa menghitung pressure-nya, tekanannya. Kalau Anda tahu tekanannya dan luas areanya, Anda bisa menghitung gayanya. Sebaliknya, kalau tahu gaya dan tahu tekanan, Anda bisa menghitung luasan areanya. Demikian apa yang dimaksud dengan tekanan. Nah, misalkan pada kasus ini mohon maaf, saya masih menggunakan satuan British yang tidak populer untuk di daerah atau di tempat kita. Di sini ada hukum Pascal yang dia berbunyi bahwa jika tekanan itu diterapkan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dia akan bekerja sama besar di luasan area yang sama, serta gaya itu akan bekerja pada arah tegak lurus dari bidang di mana gaya itu bekerja. Contohnya pada kasus ini, misalkan ada sebuah zat cair, katakanlah air, dalam suatu wadah, di atasnya ada tutup. Yang tutup ini tentu saja tidak bisa bergerak bebas naik turun, dan airnya tidak bisa
lolos di antara sela-sela antara tutup ini dengan wadahnya. Nah, misalkan luas area tampang melintang dari alas tutup ini adalah, katakanlah saya menggunakan satuan yang sentimeter persegi, yang lebih nyaman kita bayangkan. Dan di sini diberi gaya sebesar 10 kg. Maka di sini akan terbentuk tekanan sebesar F per A, yaitu 10 kg per cm persegi, dan gaya itu akan bekerja diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi setiap 1 cm persegi dinding wadah ini dia akan menerima gaya sebesar 10 kg. Nah, kemudian bila alas botol ini, alas wadah ini katakanlah 20 cm persegi, maka total gaya yang diterima oleh alas wadah ini adalah sebesar 20 kali 10, yaitu 200 kg atau 2 kuintal. Kalau wadahnya tidak cukup kuat, material bahan ini, wadah ini tidak cukup kuat, maka wadah ini akan pecah. Ini slide ini saya ambil dari saya capture dari sebuah video di YouTube. Ini sumbernya, kalau ini sudah pernah saya berikan sebelumnya melalui Wakida. Oke. Nah, ini adalah Blaise Pascal, ilmuwan yang berjasa memberikan pemahaman pada kita semua tentang apa itu tekanan. Hidupnya tidak lama, kira-kira 39 tahun, tetapi namanya akan abadi. Mengapa? Karena sampai dunia kiamat juga orang yang belajar tentang tekanan akan belajar tentang atau akan mendengar nama Pascal, karena Pascal itu sendiri bahkan sudah dipakai menjadi sebuah satuan yang tadi adalah 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 Pascal. Oke. Nah, ini adalah Simon Stevin. Sebetulnya Simon Stevin ini sudah lebih dulu melakukan penelitian atau riset tentang pressure. Dia bahkan 50 tahun lebih dulu daripada Pascal. Namun karena Simon Stevin ini memuat karya-karyanya pada jurnal-jurnal publikasi yang berbahasa Belanda, yang itu tidak cukup populer, karena yang populer adalah bahasa Latin. Dunia ilmu pengetahuan itu banyak ditulis dalam bahasa Latin pada masa itu. Jadi Simon Stevin ini kurang terkenal, justru malah Pascal yang lebih populer karena dia memuat hasil publikasi riset-risetnya itu melalui jurnal-jurnal publikasi yang katakanlah kredibel di masa itu, yang itu berbahasa Latin. Selain itu juga yang saya dengar dari sebuah sumber bahwa Simon Stevin ini punya pandangan politik yang cukup progresif untuk masanya, sehingga mungkin dia dikucilkan. Tapi belakangan ini sudah mulai nampak usaha untuk mengembalikan nama baik Stevin dan mengakui jasa-jasanya. Sehingga dalam salah satu sumber saya melihat atau menemukan tidak hanya Pascal yang disebut sebagai orang satu-satunya orang atau orang yang pertama punya kontribusi besar terhadap masalah tekanan ini, yang memberi kita pemahaman tentang apa itu tekanan, sehingga yang kalau kita dulu belajar biasa kita mendengar hanya hukum Pascal, ini nampaknya sudah mulai ada usaha untuk mengakui jasa-jasa Stevin, yang diketahui bahwa Stevin itu sudah lebih dulu meneliti masalah itu dan mempublish hasil-hasil risetnya, dan sehingga kemudian ditulis menjadi Stevin Pascal, hukum Stevin Pascal.
nampaknya Pascal dan Stephen ini mereka tidak saling kenal. Oke, ini sedikit sejarah tentang tekanan, tentang Stephen dan Pascal. Jadi kalau kita ingat tadi, matematiknya sangat sederhana tekanan ini, tetapi tidak cukup mudah untuk dipahami bagi sebagian orang. Jadi kenapa? Karena memang kita tidak biasa mengucapkan, kalau kita tidak bekerja pada bidang-bidang yang memang berurusan banyak dengan urusan tekanan, vocabulary tekanan ini bukan vocabulary yang populer atau biasa kita ucapkan sehari-hari. Karena biarpun kita berurusan dengan tekanan, misalnya kalau kita mompa ban gitu kan, itu berurusan dengan tekanan, tapi kita tidak bilang tolong pompa dengan tekanan sekian, tidak. Kemudian misalnya gas, itu tabung gas, itu juga ada tekanan di dalamnya, tapi kita tidak memperhatikan gitu. Maksud saya, kita tidak biasa menggunakan kata-kata tekanan dalam percakapan sehari-hari, sehingga ini amat sulit untuk kita masukkan di dalam benak kita pada saat kita mempelajari tentang tekanan. Karena tekanan ini ya sama seperti gaya gitu kan ya, ini abstrak gitu. Misalnya gaya, kita beli gula 1 kilo gitu kan ya, beratnya gayanya 1 kilo, tapi yang kita pegang itu gula gitu loh. Atau misalnya luas gitu kan ya, luas lapangan sepak bola katakanlah berapa itu kan, luas sebuah lapangan lah, saya tidak hafal bentuk atau luasan lapangan sepak bola, sebuah lapangan luasnya, lapangan rumput luasnya 100 meter persegi. Yang 100 meter persegi itu lapangan rumput gitu. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti gitu kan ya. Ada sesuatu yang abstrak di sini, dan karena kita tidak terbiasa menggunakannya terkait pressure, terkait tekanan, ini kadang-kadang membingungkan dalam kita memahami tekanan, dalam kita misalnya nanti ngerjain soal-soal ujian atau memahami sebuah persoalan-persoalan gitu loh yang terkait tekanan. Karena hitung-hitungannya sangat mudah. Jadi saya ingin adik-adik memberi perhatian khusus pada persoalan ini ya. Jadi seperti yang sudah kita belajar sebelumnya, tekanan ini merupakan sebuah dimensi, sama seperti temperatur, sama seperti waktu, panjang, massa, dan lain-lain. Dia punya satuan sendiri, namanya Pascal atau Newton per meter persegi, atau kilogram per meter persegi, atau kilogram per sentimeter persegi. Jadi mohon adik-adik memberi perhatian khusus masalah ini. Hitung-hitungannya mudah, tetapi memahaminya tidaklah, saya anggap tidak cukup mudah untuk bagi sebagian orang. Ya. Sekarang berikutnya. Terus misalkan ini ada muka air di sini. Ini dasarnya, ini water body, ada air yang diam. Kita mungkin tidak pernah terpikir tekanannya berapa kalau begitu. Secara kualitatif kita memang merasakan perbedaan tekanan gitu kan. Misalnya kita di kolam gitu kan, megang bola itu kita masukkan ke dalam air, makin dalam dia, gaya yang ke atasnya tuh makin besar, sehingga usaha kita untuk menekan bola ke dasar itu makin besar gitu kan. Makin berat dia. Secara kualitatif kita tahu ada perbedaan tekanan dengan berubahnya kedalaman, dengan berubahnya posisi bola dari muka air.
Tetapi secara kuantitatif terus berapa tekanan itu? Sepertinya ada hubungan dengan kedalaman bola itu dengan muka air. Tapi oleh karena itu, sekarang kita belajar bagaimana menghitung tekanan di dalam badan air yang diam, atau tekanan hidrostatik. Misalkan gini, misalkan ada sebuah titik di water body, katakanlah titik ini titik P. Kita mau hitung nih tekanan P ini berapa. Misalkan P itu pada jarak H dari muka air. Dari dasar jaraknya Y2. Sedangkan muka air dari dasar adalah Y1. Di atas ini adalah PA, yaitu tekanan atmosfer. Nah, coba. Ini ada tekanan atmosfer. Jadi sebetulnya kita sehari-hari mengalami apa itu yang namanya tekanan, yaitu tekanan atmosfer. Bahkan semenjak kita masih dalam kandungan pun, gitu, kita mengalami tekanan atmosfer. Tetapi karena tubuh kita sudah beradaptasi dengan tekanan atmosfer itu, kita tidak merasakannya. Oke? Jadi, hati-hati. Perhitungan matematisnya mudah, hitung-hitungannya mudah, tetapi memahami konsep dimensi tekanan ini, pengalaman saya berapa kali ngajar, berapa tahun ngajar ini, banyak mahasiswa yang kesulitan untuk memahami pressure ini. Biarpun hitung-hitungannya mudah. Oke? Kita lanjutkan. Jadi, kita hari ini akan belajar bagaimana menghitung tekanan pada suatu titik. Jadi, ini sebuah titik yang besar. Kok titik yang besar? Bidang yang besar ini kita potong kecil-kecil. Kita namanya diskretisasi, kecil-kecil, sangat kecil gitu kan. Kita ambil sebuah titik P, titik diskret yang amat kecil, sebuah titik di mana di situ kita ingin menghitung berapa tekanannya. Katakanlah titik yang kecil ini kita perbesar, gitu kan? Kita perbesar menjadi sebuah tabung air. Ini tabung air nih gede nih, tadinya kecil begini, ini supaya mudah analisisnya kita perbesar, gitu kan ya. Tabung ini punya luasan panjang L dan luas tampang melintang DA. Jadi gaya yang bekerja di sini seperti rumus tadi, bahwa P sama dengan F per A, maka F sama dengan P, tekanan ini, kali luas bidangnya, P kali DA. Bekerja tegak lurus pada bidang itu, karena sesuai hukum Pascal bahwa gaya itu bekerja pada gaya tekanan itu bekerja tegak lurus pada bidang di mana gaya itu bekerja. Nah, di sini kita tahu ada gaya lain, yaitu sebesar P plus dP kali dA. dP ini bedanya. Pokoknya kita tidak tahu ini bedanya berapa. Pokoknya kalau sini PdA, di atas ini P plus bedanya. Belum tahu bedanya tekanan atau bedanya gaya itu berapa. Belum tahu. Nah, tabung air ini punya sudut alfa terhadap bidang datar. Jarak vertikal itu bedanya dy, kan? Selain itu, tabung ini juga punya yang namanya berat karena gaya gravitasi, yaitu berat jenis air dikali luas alas tabung ini dikali panjangnya. Jadi berat jenis kali volume. Inilah berat tabung itu karena gaya gravitasi. Nah, seperti adik-adik kan sudah biasa ini bekerja atau menganalisa
di analisa struktur 1 semester 1 ada keseimbangan gaya-gaya sigma horizontal, sigma vertikal, sigma momen semua sama dengan 0 karena diam dia posisinya statis. Jadi ini juga kita akan meninjau keseimbangan gaya-gaya pada arah sumbu. Baiklah, sekarang kita akan meninjau keseimbangan gaya-gaya pada arah sumbu tabung. Jadi tadi komponen gaya-gayanya sudah kita tuliskan semua di atas ini. Kalau kita tinjau keseimbangan gaya-gaya pada arah sumbu tabung, misalkan yang ke atas ini positif, yang ke bawah itu negatif, maka kita peroleh P kali dA ini dikurang komponen searah sumbu tabung, proyeksi gaya berat terhadap sumbu tabung, yaitu gamma kali dA kali L kali sin alpha minus P plus dP kali dA sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bisa coret dA-nya sehingga menjadi P minus gamma kali L sin alpha minus P min dP sama dengan 0. Di sini kita bisa sederhanakan lagi karena P dan minus P, maka P-nya hilang sehingga tinggal minus gamma L sin alpha minus dP sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini L sin alpha, yaitu L sin alpha itu sama dengan dy, sehingga ini bisa disederhanakan lagi menjadi minus gamma dy minus dp. Kemudian dp ini dipindah, dp sama dengan minus gamma dy. Kita tahu dp, maka p sama dengan integral dp. dp sama dengan minus gamma dy, sehingga gamma ini bisa dikeluarkan karena ia adalah sebuah konstanta, bentuknya konstan, sehingga minus gamma integral dy, sehingga didapat P sama dengan minus gamma Y plus C, karena integral dy adalah Y. Nah, di muka air pada saat Y sama dengan Y1, Y sama dengan Y1, P itu adalah PA atau tekanan atmosfer. Jadi tekanan semua di muka air ini adalah sama dengan tekanan atmosfer. Kemudian di Y sama dengan Y2, yaitu di titik P, Y sama dengan Y2, P itu ya sama dengan P. Sehingga kalau ditulis P minus PA, P minus PA itu sama dengan minus gamma Y2 plus C minus dalam kurung minus gamma Y1 plus C. Ini kalau disederhanakan kita bisa tulis bahwa P min PA sama dengan gamma kali Y1 minus Y2. Y1 minus Y2 itu sama dengan H, sehingga bentuknya menjadi P sama dengan PA plus gamma H. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau ini konstan, PA konstan, gamma konstan, maka P sama dengan fungsi H, fungsi kedalaman, gitu kan? Kalau kita melihat ini persamaannya, maka memang betul seperti yang biasa kita rasakan bahwa semakin dalam semakin besar, karena dia merupakan fungsi linier terhadap kedalaman. Tekanan itu merupakan fungsi linier terhadap kedalamannya pada arah vertikal. Sekali lagi, ini penurunannya seperti ini. Penurunannya ini adalah arah vertikal, bukan miring ke sana, bukan miring ke sini, ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita peroleh P sama dengan PA plus gamma H, di mana P itu adalah tekanan, PA adalah tekanan atmosfer, gamma adalah berat jenis air, dan H adalah jarak vertikal, bukan vertikal, tidak miring ke sana dan tidak miring ke sono. H itu adalah jarak vertikal terhadap muka air. Nah, ini kalau misalnya Anda mau screenshot, ini cuma satu halaman saja penurunan rumus ini. Yang menarik, jadi begini,
penurunan rumus P ini bukan satu-satunya. Ada yang lain juga. Tapi saya sengaja ngambil yang ini karena ini buat saya menarik. Pertanyaannya kalau kita pikir, ini komponen kan di sini ada komponen arah tegak lurus sumbu tuh. Ada komponen berat silinder air ini terhadap tegak lurus sumbu. Dan ini kok kemana terus ya? Terus itu yang itu dikemanakan? Kok nggak dibahas? Kok nggak diperhitungkan? Nah ini pertanyaan ini saya berikan kepada Anda untuk pekerjaan rumah untuk memikirkannya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada istilah tekanan absolut dan tekanan terukur atau tekanan relatif. Jadi rumusan yang kita dapat tadi, P sama dengan PA plus gamma H, itu disebut tekanan absolut. Jadi tekanan yang dia memperhitungkan tekanan atmosfer. Sedangkan tekanan terukur atau tekanan relatif, P itu sama dengan gamma H. Jadi tekanan absolut itu adalah tekanan atmosfer ditambah tekanan relatif. Nah ini muncul ini karena persoalan praktis saja gitu loh. Karena apa? Karena ya pada dasarnya seluruh apa yang ada di muka bumi ini kan ngalami apa yang namanya tekanan atmosfer gitu. Jadi maka kalau kita misalnya menghitung-hitung merencana sesuatu gitu kan ya kadang-kadang ini tidak perlu lagi gitu tekanan atmosfernya. Ya sudah kita hitung pakai tekanan terukur relatif atau relatif saja. Oke. Karena tekanan atmosfer ini bekerja pada seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Tekanan atmosfer itu sendiri beratnya atau besarnya adalah 1,03 kg Fos per cm persegi. Atau kalau dengan air raksa dia menjadi atau sering disebut orang 76 cm Hg. Jadi maksudnya ini satuannya lain lagi nih sudah nih. Ini sudah menggunakan satuan tinggi zat cair. Kalau ini kan satuan yang tadi kita biasa sebut sebelumnya gitu kan. Nah kalau ini dia mentransformasi merubahnya dalam bentuk tinggi zat cair. Maksudnya 76 cm Hg itu memberikan maksudnya adalah ini adalah tekanan yang disebabkan oleh tinggi air raksa setinggi 76 cm. Jadi P-nya berapa? Ya P-nya ya gamma H, berat jenisnya air raksa dikali tingginya 76 cm. Oke. Nah, ini ada praktikum online-nya ini. Mengapa praktikum online ini perlu? Ya karena memang bagi sebagian orang penjelasan rumus-rumus tadi itu tidak cukup untuk diimajinasikan dalam pikirannya. Kadang-kadang orang tuh memang sebagian orang tuh ada yang perlu lihat langsung gitu. Baru itu membantu dia untuk memahami lebih baik. Nah, di sini sudah saya pilihkan beberapa eksperimen. Ini ada 5 eksperimen yang Anda bisa lihat di YouTube. Anda tonton. Anda bikin laporan praktikumnya. Anda buat secara kelompok, masing-masing anggota kelompok itu 5 mahasiswa. Ini saya mohon maaf, saya dapat yang bagus-bagus ini channel-channel atau video-video yang berbahasa Inggris. Ya kalau diantara adik-adik ada yang pinter bahasa Inggris, ada yang tidak pinter bahasa Inggris, dibagi itu yang pinter-pinter itu jangan terkumpul di satu kelompok, tapi disebar pada kelompok-kelompok yang lain. Oke? Tugas ini Anda kerjakan. Tugas ini harus dikumpulkan anggaplah 2 minggu lah. Anda kerjakan 2 minggu nih. Nah, ini ada PR lain nih. Ini adalah apa yang disebut hukum Archimedes.
Hukum Archimedes berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya yang disebut gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat volume zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Saya kurang tahu, rasa-rasanya saya kurang ingat, maksud saya rasa-rasanya ini kita sudah mulai mendengar istilah atau pelajaran tentang hukum Archimedes ini pada waktu kita SMP. Ini penulisannya dalam bentuk lain, lebih dijabarkan gitu, lebih didetailkan lagi bahwa hukum Archimedes itu adalah bla 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 bla, kemudian ditambahi, yang tadi ditambahi bahwa gaya ke atas itu bekerja dalam arah vertikal melalui pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Ini PR-nya. Ini PR-nya Anda kerjakan. Anda kumpul paling lambat nanti malam. Linknya akan saya bagi melalui WhatsApp. Oke ya. Linknya akan saya bagi melalui WhatsApp. Anda kumpul lewat situ. Nanti slide ini akan saya kirim juga. Slide ini akan saya kirim juga ke WhatsApp agar Anda mudah mengerjakan nomor 6 ini. Tinggal diedit aja ini, masukkan ke sini, sudah selesai. Anda tidak perlu gambar sendiri. Oke. Demikian kuliah kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.